masih di topik yang sama terkait Information System Strategy, Management and Acquisition. Kali ini kita akan membahas tentang Information System Sourcing. Outline yang akan kita bahas adalah kerangka kerja siklus keputusan sourcing dan outsourcing dan jaringan strategis. Silakan perhatikan kerangka kerja siklus keputusan sourcing pada gambar berikut ini, di mana outsourcing didefinisikan sebagai offshoring dan onshoring. Hal ini terkait dengan beberapa kegiatan di dalam kegiatan outsourcing. Kerangka kerjanya dimulai dari sourcing tidak hanya melibatkan satu keputusan, namun melibatkan beberapa keputusan. Kemudian jawaban atas pertanyaan di mana berfokus pada apakah akan ada pekerja yang mampu menyediakan data sourcing di negaranya sendiri, serta bagaimana akhirnya perusahaan klien memilih satu penyedia outsourcing untuk membantu di dalam organisasi perusahaan. Insource merupakan pendekatan yang paling tradisional dalam melakukan proses sourcing. Adalah insourcing atau situasi di mana perusahaan menyediakan layanan IS atau mengembangkan IS dalam internal organisasi itu sendiri. Sementara outsourcing berarti pembelian barang atau jasa yang sebelumnya disediakan secara internal atau yang dapat disediakan juga secara internal, tetapi sekarang disediakan oleh vendor luar. Pada masa awal outsourcing, penyedia sering mengambil alih seluruh departemen IS, termasuk orang, peralatan, dan tanggung jawab manajemen. Motivasi utama outsourcing adalah untuk mengurangi biaya, di mana hal ini ditentukan oleh beberapa faktor dalam pengambilan keputusan outsourcing. Di antaranya adalah biaya lebih murah karena skala ekonomis, kemudian kemampuan untuk menangani puncak dalam proses operasional bisnis, serta kebutuhan perusahaan klien untuk melakukan konsolidasi pusat data. Namun, tentu saja resiko outsourcing juga ada. Di antaranya adalah outsourcing mensyaratkan perusahaan klien untuk menyerahkan tingkat kendali atas aspek-aspek penting perusahaan. Klien outsourcing mungkin tidak cukup mengantisipasi kemampuan teknologi baru ketika menegosiasikan kontrak outsourcing. Dengan menyerahkan fungsi-fungsi IS, sebuah perusahaan melepaskan potensi nyata apapun untuk mengembangkan demi keunggulan kompetitif perusahaan. Berikut ini tabel dari pertanyaan dari resiko yang mungkin terjadi, kemudian forcing, nearshoring, dan captive center. Farshoring adalah bentuk offshoring yang melibatkan sumber pekerjaan layanan ke negara asing. Upah rendah yang relatif jarak jauh atau zona waktu merupakan bagian dari farshoring ini. Sementara nearshoring di sisi lain adalah ketika pekerjaan diambil dari luar negeri, upah rendah negara yang relatif dekat dalam jarak atau zona waktu tertentu. Sementara captive center adalah anak perusahaan yang berada di luar negeri yang dibentuk untuk melayani perusahaan induk. Kesimpulannya, manajer ingin menganalisis biaya informal karena beberapa alasan tertentu, di antaranya adalah biaya baik terhadap penggajian dan kesempatan karyawan, kemudian biaya karyawan yang tidak memberikan jaminan penghidupan mungkin terbukti secara signifikan lebih tinggi daripada biaya analog untuk dukungan formal karyawan. Kuantitas kegiatan mendukung informal dalam sebuah organisasi memberikan ukuran tidak langsung dari efisiensi dukungan IT organisasi, kemudian bagaimana organisasi dukungan formal harus merespon dengan ketepatan dan ketelitian yang cukup untuk mencegah semuanya tapi tanpa dukungan informal transaksi yang sangat sedikit. Demikian, terima kasih.